Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Patong memimpin Natal sampai dengan tadi malam, Jumat malam di Kuala Lumpur. Total sudah 16 kota dan akan masuk ke dalam kota yang ke-17, yaitu pada sore dan malam ini di Jabodetabek, yaitu di Jakarta. Kita bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada hamba-Nya sehingga bisa dari kota ke kota menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada beliau. Saya mengikuti di Manado dan di Ambon, mendengarkan khotbah Patong yang begitu berkuasa dan penuh dengan teguran kepada dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa supaya malam ini firman Tuhan diberitakan sekali lagi dan juga kiranya penyertaan Tuhan menyertai hamba-Nya. Kita masih punya waktu setelah kebaktian ini, kita bisa mengontak teman-teman kita untuk hadir. Mereka dari gereja lain bisa diundang untuk datang nanti malam atau sore, ada bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia, atau malam jam 7 nanti ada bahasa Indonesia. Kita bisa hadir bersama-sama di dalam kebaktian Natal yang terakhir. Saudara sekalian, di dalam gereja kita sendiri dari tanggal 2 Desember sudah diadakan Natal, dimulai dari Natal Sekolah Minggu, Natal Pemuda Remaja pada hari Sabtu tanggal 2 Desember, dan kemudian dilanjutkan dengan Natal Pemuda Remaja. Kita bersyukur dengan Natal Sekolah Minggu, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan memperingati Natal di dalam kelompok mereka masing-masing. Yaitu dimulai dengan hari Sabtu pada tanggal 2 Desember, Natal Pemuda Remaja. Setelah Natal Pemuda Remaja, hari Minggu tanggal 3, Natal Sekolah Minggu. Setelah Natal Sekolah Minggu, dilanjutkan lagi dengan Natal dari pasangan-pasangan suami istri pada tanggal 10 Desember yang lalu. Lalu kemudian pada tanggal 17 yang lalu adalah Natal umum kita. Pada minggu yang lalu ada lebih 1.000 orang yang hadir di dalam ruangan ini untuk mendengarkan firman dan mendengarkan konser. Ada fotonya enggak? Saudara, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan mengingatkan kepada kita tidak semua kita hadir di dalam Natal Sekolah Minggu, Natal Pemuda Remaja. Itu sebabnya perlu ditayangkan foto supaya kita yang tidak hadir, kita juga melihat Tuhan boleh menyertai kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan oleh anak-anak kita bersama-sama hamba-hamba Tuhan dan para pengurus untuk memperingati kelahiran Kristus. Ditutup dengan Natal, coba dikasih lihat yang gereja kita, langsung yang gereja kita. Ditutup dengan Natal untuk orang-orang tua, lansia, ini adalah Natal Pemuda Remaja pada tanggal 2 Desember. Lalu kemudian hari Minggu dilanjutkan dengan Natal Sekolah Minggu. Pada tanggal 3 kita bersyukur kepada Tuhan, mereka diberikan kesempatan juga memperingati Natal, dan hari tanggal 10 adalah Natal pasangan suami istri yang diadakan di lantai 3. Dan tanggal 17 minggu yang lalu adalah Natal umum gereja kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengumpulkan banyak jemaat untuk bersama-sama mendengar firman, banyak yang menerima Tuhan Yesus, bahkan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan ditutup dengan Kamis yang lalu adalah Natal untuk lansia, untuk orang-orang tua, Bapak Ibu lansia berkumpul 100 orang untuk memperingati Natal. Kita mengucap syukur untuk semua kegiatan Natal sepanjang bulan ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi lagu nomor 1, bait yang pertama, 1 kali, setelah itu kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Sungguh mulia. Bait yang pertama, lagu nomor 1. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristuslah lahir. Mari bernyanyi dengan, mari kita bersalam-salaman. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Mari kita nyanyi lagi. Bait yang pertama. Sungguh mulia berkarunia. Sungguh mulia
berakhir, Kristuslah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, karena kami percaya kebenaran yang Tuhan nyatakan ya dan amin. Dan kami ingin mengalami kebenaran itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sabtu kemarin di dalam doa pagi saya sudah memulai khotbah yang pertama dari 3 khotbah berturut-turut di dalam Natal. Setiap kali kalau saudara lihat ada khotbah berturut-turut dari hamba Tuhan di dalam 3 hari, saudara sudah mesti mengerti sangat besar kemungkinan itu adalah bersambungan satu dengan yang lain. Kemarin kita merenungkan berita Natal di dalam kitab Mazmur dan kita merenungkan doa yang dinaikkan oleh pemazmur. Tuhan, utuslah terang-Mu dan kebenaran-Mu. Dan saudara, doa itu dijawab dengan kalimat Tuhan sendiri yang ditulis di dalam Wahyu 21. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-5. Saudara, setelah peristiwa ini Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Besok kita akan lihat responnya apa. Responnya adalah kami datang untuk menyembah Dia. Mari kita membuka Wahyu 21 ayat yang ke-5 dan kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara, kita bisa melihat kelahiran Yesus dari sudut pandang Bethlehem, dari sudut pandang Golgota, dari sudut pandang Perjanjian Lama. Tetapi yang jarang sekali dilakukan, melihat kelahiran Tuhan Yesus dari sudut pandang akhir zaman. Kita biasa melihat, saudara, di Perjanjian Lama, nubuat Yesaya kepada kelahiran Yesus. Dari Golgota kita melihat penderitaan Yesus di Bethlehem. Tetapi hari ini kita mau jalan dari belakang, kita akan berjalan, khotbah ini akan berjalan dari Wahyu, pergi ke 2 Korintus dan terakhir ditutup dengan Lukas pasal kedua. Kita jalan dari akhir zaman menuju ke Bethlehem. Dari akhir zaman kita mau melihat visi apa yang diberikan kepada kita sehingga kita mengerti. Itulah maksud dari kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, Ia yang duduk di atas tahta. Kitab Wahyu sangat suka memakai istilah tahta, yaitu tronos di dalam bahasa Yunani. Tronos adalah akar kata dari kata throne di dalam bahasa Inggris. Kenapa Wahyu suka sekali memakai istilah tronos? Dari pasal 4 sampai pasal yang ke-22 saja, kurang lebih 17 kali muncul istilah tahta. Dia yang duduk di atas tahta. Karena di dalam kitab Wahyu ada satu pesan yang sangat kuat hendak diberikan kepada orang-orang Kristen yang berada di dalam penganiayaan. Ingat, di dalam penganiayaan yang berkuasa bukan Kaisar Romawi, yang berkuasa bukan raja-raja Yahudi, yang berkuasa bukan penguasa dunia, yang berkuasa adalah Tuhan yang duduk di atas tahta. Demikian pula yang berkuasa bukan setan. Orang-orang percaya yang menerima kitab Wahyu, mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Itu sebabnya mereka bertanya, Tuhan, sampai kapan kami mengalami semua ini? Tuhan, kapankah akhir dari semua penderitaan ini? Lalu muncul jawaban dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes, aku adalah awal dan akhir. Berarti akhir bukan di dalam tangan Kaisar Romawi. Akhir hidupmu bukan di dalam tangan orang Yahudi. Akhir hidupmu ada di dalam tanganku, di dalam tangan Tuhan yang duduk di atas tahta. Dia yang duduk di atas tahta berarti dia yang berdaulat. Itu sebabnya seluruh penglihatan di dalam kitab Wahyu dimulai dengan pasal yang keempat, yaitu penglihatan Tuhan duduk di atas tahta. Seolah-olah saudara memberikan gambaran saudara bahwa pusat daripada segala sesuatu adalah tahta Allah. Tugas kita adalah mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang tahta Allah. Kita melihat penderitaan, kita melihat perubahan dalam sejarah, kita melihat segala sesuatu harus dari sudut pandang tahta Allah. Kita tidak bisa melihat, saudara sekalian, menggunakan kacamata yang bergeser. Karena kacamata yang bergeser membuat kita pusing.
Itu sebabnya di tempat-tempat pemantauan, di tempat-tempat yang tinggi, di atas gunung atau di atas gedung yang tinggi, ada kaca, lensa yang kita bisa teropong ke tempat yang jauh. Lensa itu permanen di situ. Tidak geser, kalau geser kita pusing. Dia ada di situ, kita meneropong dari situ melihat kapal di laut. Kita meneropong dari situ melihat puncak Gunung Fuji yang ada di Jepang, yaitu ada salju. Saudara sekalian, di dalam kota Tokyo ada satu gedung yang lantainya 20 lebih, saya lupa berapa lantai. Di situ dibuka secara free. Kalau saudara pergi ke Tokyo, tidak bisa pergi ke Gunung Fuji, saudara pergi ke situ. Lalu saudara naik ke lantai 28 atau berapa. Dari situ melihat ke Gunung Fuji. Syukur-syukur kalau tidak ditutup awan. Sudah sampai di situ, ditutup awan. Saya pernah masuk situ, ditutup awan. Tidak bisa lihat, sayang sekali. Tapi itu satu spot yang di kota Tokyo bisa langsung melihat ke Gunung Fuji. Saudara sekalian, lensanya tidak boleh geser. Kalau kita menggunakan lensa di dalam dunia ini, melihat hidup kita, lensanya geser. Yang kita pakai melihat segala sesuatu. Kita pakai uang untuk melihat segala sesuatu, uangnya hilang. Penglihatan kita kacau. Kita pakai teman baik untuk melihat segala sesuatu. Teman baik kita meninggal, penglihatan kita menjadi kacau. Segala sesuatu harus dilihat dari tata Allah. Itu sebabnya saudara, orang-orang di dalam kitab Wahyu yang membaca kitab Wahyu, mereka diberi mata iman oleh Tuhan untuk melihat tata Allah sebagai pemegang kedaulatan. Itu namanya saudara di dalam istilah daripada Greg Bale, trans-historical perspective, sudut pandang melampaui sejarah. Trans-historical perspective, mereka mempunyai kacamata iman untuk bisa melihat Tuhan yang berdaulat itu ada di atas tata. Dialah yang memegang seluruh kedaulatan, bukan manusia. Lalu saudara sekalian, mata iman itu juga diberi kepada orang Majus yang akan kita khotbahkan besok pagi, yaitu saudara sekalian, orang Majus berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Bukankah yang lahir itu bayi? Bukankah yang lahir itu anak kecil? Bayi yang tidak bisa apa-apa selain menangis, makan dan buang air. Tetapi orang Majus berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Berarti mereka mempunyai mata iman, berarti mereka mempunyai trans-historical perspective, mereka mempunyai sudut pandang yang melampaui sejarah, yang bisa melihat bayi yang lahir itu adalah raja yang harus dan patut untuk disembah. Dia yang ada di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, seolah-olah Tuhan pamer ya. Tuhan pamer kepada kita. Tuhan pamer kepada pembaca dari kitab Wahyu. Tuhan pamer kepada semua manusia. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku mempunyai kuasa itu. Aku sanggup melakukan itu. Dan lihat, sekarang aku sudah menjadikan segala sesuatu baru. Pada waktu Tuhan mencipta sampai selesai, kitab Kejadian mengatakan di dalam akhir dari pasal yang pertama, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Yang ngomong bukan Tuhan, yang ngomong adalah narator, tetapi saudara, dia berbicara bukan dari sudut pandang dia, dari sudut pandang Tuhan. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekarang di dalam Wahyu 21, bukan narator yang berbicara, bukan Rasul Yohanes yang menulis, tetapi Tuhan sendiri berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Baru itu, saudara sekalian, hal yang sangat luar biasa. Di dalam perjanjian lama, baru dan baik. Yang dicipta itu dibilang baik, sungguh amat baik. Itu juga hal baru. Karena waktu itu belum pernah ada. Belum pernah ada. Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Berarti hal baru. Hal baru juga hal baik. Kita percaya yang ada di dalam Wahyu pasal 21 juga hal baru yang sungguh luar biasa. Hal baru yang sungguh amat baik. Saudara sekalian, Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1 Tuhan, firman Tuhan mencatat, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu, telah berlalu, dan yang laut pun tidak ada lagi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara perhatikan, saya memberikan kata kunci yang akan muncul terus di dalam khotbah ini. Yaitu istilah baru yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah istilah kainos. Kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos. Istilah baru yang dipakai bukan neos.
Neos berarti new. Saudara tahu ya, new bahasa Inggris itu dari bahasa Yunani neos. Istilah baru yang dipakai adalah kainos. Apa bedanya? Nanti saya jelaskan. Kainos dan neos. Greg Bale mengatakan, saudara sekalian, kainos itu baru secara kualitas. Neos itu baru secara waktu. Neos, akar kata new, baru secara waktu. Nanti kita akan lihat ya, ini kalimat ini akan muncul terus sepanjang khotbah ini sampai cerita tentang para gembala. Nanti saya jelaskan struktur pikirannya. Neos adalah baru secara waktu. Kainos adalah baru secara kualitas. Barang ini saya beli, barang bekas, datang ke rumah saya. Pertama kali dalam hidup saya ada barang ini. Baru secara waktu. Saya belum pernah ada barang ini. Inilah pertama dalam hidup saya ada barang ini. Namanya baru secara waktu. Tapi barang ini belum tentu baru secara kualitas. Mungkin waktu saya beli barang bekas dalam kondisi rusak. Barang ini baru bagi saya belum pernah ada. Orang beli mobil bekas, dia dulu naik motor, sekarang beli mobil, belum pernah ada dalam hidupnya mobil, pertama kali. Tapi mobil itu tidak baru secara kualitas. Mobil itu baru secara waktu dalam hidup mereka. Mereka senang sekarang ada mobil. Lalu saudara anak-anaknya ditanya temannya, kamu punya mobil baru ya? Dia bingung jawabnya. Baru tapi lama. Dia bingung jawabnya. Kenapa saudara? Karena anak itu tidak bisa membedakan baru secara waktu dan baru secara kualitas. Temannya mengatakan, kamu punya mobil baru ya? Kalau anak yang pintar dia ngomong begini, bukan punya mobil baru punya mobil. Nah beda ya, baru punya mobil berarti baru secara waktu. Mobil baru berarti baru secara kualitas. Kalau anak yang kurang pintar dia bingung, temannya mengatakan kamu punya mobil baru ya? Aduh baru tapi lama, baru beli tapi lama. Dia susah jelasinnya. Kalau yang ngerti dia, oh bukan mobil baru punya mobil. Mobilnya baru ada di dalam hidup kita, tapi bukan mobil baru. Di situ pembedaan itu harus kita mengerti. Itu sebabnya saudara, langit dan bumi yang baru bukanlah langit dan bumi yang dicipta baru, hadir secara waktu, bukan. Yang lama sudah rusak oleh dosa, Tuhan hancurkan lalu Tuhan cipta yang baru, bukan. Langit dan bumi yang baru nanti adalah langit dan bumi yang diperbaharui secara kualitas. Ditransformasi. Saudara perhatikan istilah ini juga akan terus muncul dalam khotbah ini. Transformasi kualitas. Secara kualitas ditransformasi sehingga saudara menjadi langit dan bumi yang baru. Bukan langit dan bumi yang lama dihancurkan lalu Tuhan cipta baru. Tidak. Tuhan yang maha kuasa sanggup mengubah langit dan bumi yang sudah dicemari oleh dosa menjadi langit dan bumi yang baru. Saudara sekalian, itu paralel dengan kalimat dari Rasul Paulus yang berkata dalam 1 Korintus 15, kita semua akan diubah. Dalam 1 Korintus 15 Paulus berkata kita semua akan diubah. Berarti transformasi kualitas menuju kepada langit dan bumi yang baru. Transformasi kualitas, nanti kita akan lihat. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu secara mencapai suatu kualitas yang baru. Bukan dilakukan saudara sekalian oleh apapun di dalam dunia ini. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup mendatangkan yang baru secara kualitas itu. Mari kita lihat saudara bagian yang kedua. Nanti saya akan jelaskan lagi saudara. Tapi kita masuk dulu ke dalam bagian yang kedua. Yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Istilah kainos muncul lagi di sini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama 2 kali ayat ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara sekalian, di sini Paulus bersaksi. Kalimat ini bagi saya adalah satu kesaksian. Kesaksian Paulus dalam pengalaman hidup dia sendiri.
Saya sudah berada dalam Kristus, saya menjadi ciptaan baru. Saulus sudah berlalu, Paulus sudah datang. Saudara sekalian, ini adalah kesaksian sendiri. Bukan hanya Paulus mengatakan, saudara sekalian, bahwa saudara sekalian ini adalah satu janji yang terjadi pada orang lain. Melainkan ini adalah satu kesaksian yang dia alami sendiri. Aku berada dalam Kristus, aku menjadi ciptaan kainos, bukan neos. Menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, saudara, kalimat ini adalah satu janji Tuhan yang bersifat jaminan. Janji yang betul-betul saudara dilaksanakan oleh Tuhan. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia pasti menjadi ciptaan baru. Tuhan bukan berjanji suatu kemungkinan, oh mungkin apa? Mungkin menjadi ciptaan baru. Oh nanti apa? Nanti ciptaan baru. Tidak, Tuhan berkata saudara, ini adalah satu kepastian. Barang siapa berada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang suka mengatakan politik adalah the art of possibility. The art of possibility. Lalu saudara di internet muncul satu gambaran tentang politik yang lucu tetapi menarik, saudara. Seorang bapak bilang sama anak laki-lakinya, kamu nikah dengan gadis yang papa tunjuk. Tidak mau. Anak lakinya. Lalu papanya bilang, tapi anak perempuan itu anaknya Bill Gates. Oh boleh. Ya. Lalu dia telepon Bill Gates. Bill Gates, anak perempuanmu nikah sama anak laki saya. Bill Gates bilang, tidak mau. Bill Gates, anak laki saya CEO Bank Dunia. Oh boleh. Ya. Lalu dia telepon Presiden Bank Dunia. Presiden Bank Dunia angkat anak laki saya jadi CEO Bank Dunia. Enggak mau. Mantunya Bill Gates mau enggak? Oh boleh. Ya. Jadi setelah ini jalan semua, tiga-tiganya terjadi semua. Ya. Saudara, dia pakai sistem apa? Saudara, sistem jaminan satu dengan yang lain. Pakai ini, gini. Itu namanya the art of possibility. Itu politik, seni kemungkinan. Mungkin begini, mungkin begitu. Itu sebabnya, saudara sekalian, kadang-kadang seperti saya bilang dalam doa pagi kemarin, saudara, bagaimanapun juga sejarah memberitahu kita, kadang-kadang survei pun bisa meleset. Bukti yang paling nyata dari hal ini adalah tahun 2016, seluruh survei di Amerika, mayoritas hampir semua mengatakan Hillary yang menang. Ternyata Trump yang menang. Itu sebabnya survei di Amerika dipertanyakan. Kok bisa keliru, bisa meleset? Ya memang saudara sekalian ya, yang paling betul itu kertas suara. Kalau orang bohong kepada lembaga survei juga kita tidak tahu. Kamu pilih siapa? Pilih ini. Ya. Dalam arti biar saya kerjain dia, kita juga nggak tahu saudara ya. Yang paling betul ya di kertas suara, karena itu tidak mungkin berubah saudara. Kita tidak tahu. The art of possibility, itu politik. Tetapi Tuhan tidak memberi kepada kita possibility, certainty, kepastian. Barang siapa ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Pasti. Ini adalah satu kepastian yang Tuhan lakukan. Demikian saudara, Paulus mengundang orang percaya untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Come to him. Barang siapa yang dahaga, marilah minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu kitab Wahyu, saudara. Mawalah dahagamu. Kamu tidak diminta membawa uang. Kamu datang saja membawa dahagamu. Kamu akan dipuaskan oleh mata air kehidupan. Itu sebabnya William Hendriksen mengatakan, saudara sekalian, pendidikan, pengadilan, semua kepengen saudara untuk mendatangkan hal yang baru kepada manusia, ekonomi juga, pemerintahan, tetapi yang pasti bisa menjadikan hal yang baru adalah Tuhan sendiri. Hari Rabu yang lalu saya berkhotbah di penjara, saudara sekalian, saya memikirkan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk disampaikan kepada mereka. Saya berkhotbah mengenai pertobatan Petrus, pertobatan penjahat, dan pertobatan dari pemungut cukai. 3 pertobatan, saudara. Apa yang diinginkan? Pertobatan. Saudara, mereka sudah melewati satu masa yang paling pahit dalam hidup mereka. Kalau saudara akhir dari penjara ternyata kembali. Saya bilang sama mereka, masuk sebagai pencuri ayam, keluar dengan keahlian mencuri mobil. Berarti meningkat secara kualitas, transformasi kualitas kejahatan. Buat apa? Harusnya ada pertobatan. Itu yang harus kita doakan. Supaya di dalam peristiwa yang sangat pahit itu mereka mengalami pertobatan. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Di sini saudara sekalian memberitahu kepada kita baik langit dan bumi yang lama maupun ciptaan lama
memberikan kepada kita satu pengertian yang lama itu buruk, yang lama itu jelek, yang lama itu ketinggalan. Meskipun ya, secara di dalam pengertian Alkitab adalah menjelaskan secara begini. Tapi di dalam fakta hidup kita sehari-hari, kadang-kadang kita beli barang second, kualitasnya luar biasa. Beli barang baru, harga murah, secara cepat rusak. Beli barang second, saudara sekalian, saya seumur hidup mengerti barang second itu dari Patong. Patong mengatakan, saya wastafel di rumah dari pasar rumput apa, kursi saya pergi ke pasar ular, ke pasar apa, pasar buaya atau pasar apa saya tidak tahu ya. Waktu kami kuliah dulu di sekolah teologi, Patong cerita. Itu wastafel saya beli di pasar rumput, saya beli di pasar apa, pasar ular atau pasar apa. Saya ke situ cari, di jalan Surabaya, saya beli barang bekas. Masih bagus, merek kelas dunia. Kantong pengemis barang konglomerat, itu namanya barang second, saudara ya. Kantong hamba Tuhan, barang kelas dunia, itu adalah barang second. Saya beli barang second, masih bagus. Tapi Alkitab memakai istilah lama di dalam konteks ini, di dalam pengertian yang buruk. Lama itu berarti ketinggalan, lama itu berarti buruk, berarti bad in quality. Sekarang sudah harus ditinggalkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dikatakan begini, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 3 ya, menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nafsu menguasai, tetapi nafsu itu sesat dan mendatangkan kebinasaan. Itu sebabnya manusia lama itu harus ditinggalkan. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mendatangkan manusia baru. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mendatangkan ciptaan baru di dalam kehidupan seorang manusia berdosa. Karena dia satu kali memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia yang benar untuk kita yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Allah. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Karena itu barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia diselamatkan. Apa artinya orang berada di dalam Kristus? Ada 2 pengertian yang akan saya jelaskan. Pertama, mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-5. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-5. Roma pasal pertama ayat yang ke-5. Apa artinya berada di dalam Kristus? Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Percaya dan taat kepada nama Yesus. Mereka dikuduskan oleh Roh Kudus supaya percaya kepada nama, supaya taat kepada Kristus. Percaya dan taat. 2 sikap ini harus ada pada orang percaya ketika mereka mengikut Kristus. Percaya berarti saudara letakkan seluruh pengharapan kepada Kristus. Percaya berarti letakkan seluruh kebergantungan kepada Kristus. Percaya berarti saudara seluruh hidupnya, seluruh hatinya ditaruh di situ dan dia taat. Tukang arloji mengatakan kalau mau servis harus ditinggal. Percaya apa enggak? Kalau percaya ditinggal, taat sama dia. Kalau enggak percaya, wah maaf Pak, kalau bisa servis di sini saya tunggu, kalau enggak saya bawa pulang. Maaf ya, saya takut spare part saya diganti. Ini barang langka. Oh Bapak kalau enggak percaya, Bapak bawa pulang saja. Carilah tukang servis yang Bapak percaya. Percaya dan taat. Ada ketaatan yang keluar bukan dari kepercayaan. Misalnya tentara taat sama komandan, belum tentu dia percaya. Saudara, tetapi ketaatan harusnya keluar dari kepercayaan. Waktu kamu membaca perkataan Yesus, kamu percaya enggak? Kamu membaca perintah Yesus, kamu percaya enggak? Kamu membaca janji Yesus, kamu percaya enggak? Kalau kamu percaya, kamu taat. Taat itu adalah respon, adalah keselanjutan daripada orang itu percaya. Jadi kita waktu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, oh saya percaya. Tandanya apa? Kalau seorang jalan dari atas gunung, satu gunung dikasih tali, pergi ke gunung sebelah. Lalu dia jalan dari gunung satu ke sebelah. Orang yang nonton di bawah semua tepuk tangan, luar biasa. Sekarang dia balik lagi. Sekarang tidak sendiri, dia bawa satu karung beras, dia gendong. Dia pikul satu karung beras, jalan dari gunung yang satu, balik lagi ke sebelah. Sampai sebelah semua tepuk tangan luar biasa. Lalu sekarang dia turun ke orang-orang yang tepuk tangan, dia bilang, percaya saya hebat? Luar biasa.
Gini ya, karung beras tadi, karung pasir tadi saya ganti dengan kamu. Oh jangan, saya belum nikah Pak, cari yang udah nikah aja, yang udah pengalaman. Saya belum menikah, belum merasakan ke orang nikah. Jangan, anak masih kecil-kecil. Satu lagi, sudah tua mau nggak? Nanti saya bawa. Bapak percaya nggak saya hebat? Percaya. Semua orang percaya hebat, tapi kalau disuruh ikut mau nggak? Nggak mau. Itu secara sekalian media sosial punya filosofi. Easy participation, low commitment. Itu media sosial ya. Easy participation, like, dia baca nggak yang dia like tadi? Ya? Lalu secara share, dia baca nggak yang dia share tadi? Nggak, like, share, belum tentu datang. Kita umumkan undangan brosur KKR, dia like, dia share, belum tentu yang like dan share itu datang. Easy participation, low commitment, itu adalah media sosial. Jadi saudara kita senang, oh banyak yang like, kita senang banyak yang share, belum tentu dia datang. Karena gampang saja. Itu adalah media sosial. Percaya dan taat. Kamu percaya nggak? Kalau kamu baca satu ayat firman, kamu percaya nggak ayat itu? Kamu percaya? Kalau kamu percaya, kamu taat. Saudara, orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, harus dilihat dari berapa dia taat kepada Tuhan Yesus. Bukannya, oh saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kamu percaya dia sebagai Tuhan? Kamu taat sama dia nggak? Nanti kita akan lihat saudara definisi menjadi ciptaan baru. Yang kedua, mari kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 31. Ini ayat yang memberkati saya kemarin dalam saat teduh. Saudara, sangat indah. Mari kita baca. Saya bacakan untuk saudara Hakim-Hakim 6 ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang. Kamu mau berjuang membela Baal? Orang yang percaya dan taat sampai kepada level dia berjuang membela. Kemarin di masterclass saya memberi ceramah tentang 3 spirit dari garam dan terang dunia. Itu Pendeta Adrian dari Singapura memberi renungan. Setelah memberi renungan, kami biasa diminta oleh Patong memberi tanggapan-tanggapan. Dan kemarin saya tugasnya memberi ceramah, itu sudah 3 spirit dari garam terang dunia. Dan salah satunya sudah adalah itu sacrifice, crucifixion, berkorban. Garam berkorban, terang saya tidak bahas ini saudara. Saudara sekalian, itu adalah tanda orang percaya. Tanda orang percaya itu sudah sampai ke titik berjuang membela. Saya kemarin cerita di masterclass itu. Profesor Paul Wells, saya ketemu dia di lift di SCTRI, saya tanya, Profesor Wells tinggal di mana? Di Inggris, kami tinggal di Liverpool. Oh ya, boleh tahu nggak pernah nonton pertandingan sepak bola Liverpool? Maaf, kami penggemar Everton. Oh ya, saya tahu Everton itu derby satu kota sama Liverpool. Dia cerita saya betul-betul baru sadar, baru paham, baru ngerti fans sepak bola seperti apa. Dia cerita, kami setiap kali Everton bertanding, kami pakai syal ke gereja, kami doa di gereja. Di Indonesia nggak ada ya orang masuk kebaktian GRI pakai syal. Persija hari ini bertanding, kita pakai syal. Mereka bilang kami pakai syal, kami doa di gereja. Kalau Everton kekurangan uang, kami di luar pintu gereja kami kumpulkan uang untuk bantu klub. Terus saya bilang, Profesor, kalau kami di Indonesia ini kan pragmatis. Kalau Everton kalah melulu, kami pindah Liverpool. Liverpool kalah melulu, kami pindah Manchester United. Manchester United kalah melulu, kami pindah Manchester City. Kami selalu ikut yang juara terus, kami nggak mau yang kalah-kalah. Mereka mengatakan, kami beratus-ratus tahun tidak pernah pindah. Terus Everton, kami di situ. Bukan hanya dia, istrinya juga gitu. Istrinya juga gitu. Kami terus mendoakan, wah ngomongnya itu berapi-api. Dia cerita waktu itu Everton menyewa Romelu Lukaku itu. Itu klub keliru, sewa Lukaku itu habis uang banyak, jelek mainnya. Wah bicaranya berapi-api. Saya pikir-pikir pendeta aja begini, apalagi anak pemuda saudara. Anak pemuda mungkin ngekos di stadion Everton saudara. Pendeta aja begini, pendeta loh saudara. Waduh, sangat luar biasa. Saya baru ngerti Inggris itu memang saudara rumahnya sepak bola ya. Sampai begitu saudara. Mereka itu saudara beli tiket saudara sekalian tidak pernah rasa rugi. Beli tiket bukan rasa rugi, mahal tiket. Oh kita gereja kalau ada acara apa, ada pendaftaran, wah protes-protes. Kami beli tiket supaya klub Everton bisa hidup.
Supaya klub, manajemen bisa jalan, bisa bayar pemain, saudara bisa hidup. Klub Everton kalah, degradasi dari Premier League, turun Liga 1, Divisi 1, Divisi 2, divisi berapapun kami tidak pernah pindah. Terus mendoakan supaya dia menang, naik Divisi 2, naik Divisi 1, sampai Premier League. Kami doakan terus orang yang cinta seperti itu. Sampai saya pikir-pikir kita orang Kristen di Indonesia aja nggak gitu-gitu amat saudara ya. Waduh, Sabtu kebaktian, Minggu 2 kali kebaktian. Sudah 1 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya besok lagi kebaktian lagi, 3 kebaktian, berapa banyak emang? Kamu mau jadi pendeta ikut kebaktian terus? Sudah ikut aja, langsung sore aja di pusat patung aja. Nggak usah pagi kebaktian, sore lagi kebaktian, besok lagi kebaktian. Apa enggak sekalian aja sampai Sabtu sekalian kebaktian, udah tinggal di gereja aja. Kita begitu, mereka enggak. Enggak apa-apa, Everton kalah enggak apa-apa. Kami terus perjuangkan, kami terus doakan. Everton saya dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah tahu Everton bisa juara. Tapi mereka cinta. Orang percaya dan taat. Orang berada dalam Kristus berarti dia berjuang membela. Berjuang sampai membela. Yoas berkata kepada mereka, kamu mau berjuang membela Baal? Berjuang membela. Kamu berjuang membela apa? Membela Tuhan, membela dirimu sendiri, membela perasaanmu, membela apa? Kamu berjuang membela apa? Orang yang berada dalam Kristus, salah satu ciri khasnya adalah berjuang membela. Percaya dan taat, berjuang membela kepentingan Tuhan. Itulah tandanya dia mengikut Kristus. Itulah tandanya dia murid Kristus. Dia punya tugas untuk berjuang membela. Setelah orang berada di dalam Kristus, Tuhan mengubah dia menjadi orang yang percaya dan taat. Dan Tuhan mengubah dia menjadi orang yang berjuang membela. Ciptaan baru itu artinya apa? Ciptaan baru berarti kualitas. Menjadi seorang Kristen menjadi ciptaan baru, bukan aktivitas. Oh dulu minggu pagi jalan pagi di Car Free Day, naik sepeda. Sekarang jadi orang Kristen, minggu pagi ke gereja berarti aktivitas. Minggu pagi ke gereja, doa malam ke gereja, Sabtu pagi ke gereja. Berarti aktivitas. Sekarang baca Alkitab. Saudara, menjadi ciptaan baru bukan aktivitas semata-mata. Menjadi ciptaan baru adalah kualitas. Karena istilah kainos itu adalah new in quality. New in quality. Bukan baru, apa baru sekarang saya jadi ke gereja. Gereja baru buat saya baru buat gereja. Itu namanya new in time. Itu namanya baru di dalam waktu, bukan. Baru di dalam kualitas. Kualitasnya baru enggak. Transformasi kualitas baru atau tidak, menjadi ciptaan baru. Secara pengertian tadi dalam Wahyu 21 itu adalah eskatologi. Saudara sekalian, para ahli mengatakan, ingat Paulus memakai istilah ciptaan. Ciptaan berarti bukan pribadi, bukan manusia baru. Ciptaan berarti sesuatu yang lebih daripada pribadi. Itu sebabnya istilah ciptaan baru itu eskatologis katanya. Tetapi saya tidak fokus ke situ. Saya mau fokus kepada apa artinya new in quality. New in quality di dalam hidup kita. Pertama, ini saya pakai istilahnya dari Murray Harris. Pertama, total restructuring of life. Ini istilah pertama. Total restructuring of life. Perubahan, restrukturisasi hidup. Total. Restrukturisasi, ini istilah ciptaan baru, pengertian pertama. Total restructuring of life. Kalau hidup diubah berarti bukan hanya aktivitas. Oh sekarang pakai kanting salib, bukan aksesoris. Pikiran, hati, secara kelakuan, perkataan, karakter, sifat, ambisi, motivasi, semua. Bukan hanya saudara sekalian satu bagian, total restructuring of life. Kalau rumah itu direnovasi total ya, tinggal strukturnya. Atap bongkar, posisi pintu pindah, ruangan di dalam saudara dibongkar semua. Cuma strukturnya sama ukurannya sama. Saudara pergi ke rumah itu saudara rasa tidak ada yang dulu kami ingat, semua berbeda. Keramiknya berbeda, jendelanya berbeda, kordennya berbeda, semua berbeda. Itu namanya total
restructuring, restrukturisasi total. Menjadi ciptaan baru saudara berarti bukan hanya aksesoris, bukan hanya aktivitas, bukan hanya nama. Oh sekarang dia namanya baru. Karena jadi orang Kristen, jadi pakai nama-nama Alkitab. James, Stephen, wah keren-keren ya. Namanya keren-keren supaya kalau di imigrasi nggak sulit pakai nama Inggris ya. Bukan saudara, tetapi betul-betul total restructuring, baru. Terus seorang anak pemuda bilang sama saya, Pak kita jadi orang Kristen, apalagi jadi orang reform, hidup baru. Oh ya, contohnya apa dia bilang? Dengar lagu musik klasik. Ya dulu dengar lagu Jamrud, dengar lagu apa, Westlife apa ya. Sekarang dengar musik klasik. Teman-teman saya sampai melongo lihat saya. Kamu bisa ya dengar Beethoven, Mozart, kamu stres ya. Sampai heran. Hidup baru dia bilang. Menjadi orang Kristen, menjadi orang reform, hidup baru. Dengarnya Mozart, dengarnya Beethoven, sampai mungkin teman-temannya pikir dia stres. Total restructuring of life. Hati berubah, pikiran berubah, karakter berubah, cara bicara berubah, segala-galanya berubah. Berubah. Secara dengan total restructuring, tubuhnya mungkin masih sama. Dalam kasus banyak kasus itu, Petrus nama berubah, Paulus nama berubah, saudara. Nama pun berubah. Saudara menggambarkan seluruh hidupnya berubah. Yang digambarkan oleh perubahan nama. Itu adalah total restructuring of life. Ini istilah pertama dari Murray Harris. Istilah yang kedua adalah the radical discontinuity. Radical discontinuity. Perpisahan yang radikal. Pemutusan yang radikal. Putus. Putus secara radikal berarti apa saudara? Radikal itu artinya akar ya. Radix itu artinya akar. Radikal berarti saudara sampai ke akar-akarnya. Putus, cabut sampai ke akar-akarnya. Itu kalau minuman ini terkontaminasi, saudara dibersihkan sampai setiap tetes harus dibersihkan. Tidak lepas sampai sedalam-dalamnya. Itu namanya namanya radical discontinuity. Putus dari apa? Pertama, putus dari hidup lama. Putus dari hidup lama. Hidup lama putus. Kedua, putus dari hidup lama, yaitu saudara, berbeda secara radikal dengan orang-orang yang belum percaya. Putus secara radikal dengan mereka. Bukan berarti jadi putus hubungan. Bukan berarti jadi putus hubungan. Mereka semua teman-teman suka nongkrong, biasanya merokok, biasanya minum alkohol, biasanya nonton film porno. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, masih mengenal mereka, mereka masih mengenal dia, tapi putus. Radical discontinuity antara dia dengan mereka. Tidak lagi merokok. Kalau mereka kumpul-kumpul minuman alkohol, tidak ikut minum. Tidak mau nonton film porno, tidak mau pergi berjudi. Secara radical discontinuity, pertama dengan hidup dia yang dulu, yang kedua dengan orang-orang yang belum percaya. Hidupnya berbeda. Itu namanya menjadi ciptaan baru. Radikal, saudara, dan total. Radikal dan total, ini dua kata sifat yang dipakai di dalam dua istilah dari Murray Harris ini. Radikal berarti sampai ke dalam-dalamnya, bukan hanya luarnya. Total berarti semua, bukan hanya satu. Perubahan itu saudara bukan hanya satu, semua. Itu yang harus menjadi doa kita, saudara. Perubahan secara total. Apakah perubahan itu secara total atau tidak, saudara? Orang dari daerah Kristen, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia bisa menyanyi lagu rohani yang bagus. Malah kita kalau ke daerah Kristen, mereka cerita, iya Pak kalau orang meninggal di sini biasa ada orang main judi. Orang main judi sambil nyanyi lagu rohani. Mereka main kartu, main judi di orang meninggal. Laskar Kristen majulah, giliran kamu ya maju. Nah, sambil nyanyi lagu rohani. Saudara bakal mereka mengalami secara total restructuring. Itu yang harus menjadi doa kita, saudara. Satu perubahan yang total. Apakah mereka mengalami radical discontinuity? Satu perpisahan yang radikal. Dari dalamnya, saudara, akar hatinya udah berubah. Itu yang harus terjadi. Itu namanya ciptaan baru. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Baru. Murray Harris mengatakan baru memang menjadi tekanan dari perjanjian baru.
Dia mengatakan saudara, baru itu menjadi tekanan dari perjanjian baru. Baru. Anggur baru di dalam kantong yang baru, manusia baru, perjanjian baru, lagu baru, ciptaan baru, Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Baru. Itu menjadi satu visi. Di sini saudara kita mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir di Bethlehem saudara, supaya ujung akhirnya itu menuju kemana? Ini endingnya. Bukan hanya sampai di Golgota. Betul saudara, kita ketika membicarakan Natal tidak boleh melupakan Golgota. Tapi kita harus mengerti bahwa Golgota bukan titik terakhir. Saudara, dari Bethlehem melewati Golgota, melewati kebangkitan saudara, terus sampai ke titik ini. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Langit dan bumi yang baru, manusia baru, ciptaan baru, Yerusalem baru dan seterusnya. Yesus datang ke Bethlehem untuk apa? Supaya ujung akhirnya baru. Bukan hanya berhenti di Golgota, bukan hanya berhenti di dalam kebangkitan. Betul, itu semua penting pasti. Justru saudara harus ada pembicaraan tentang Golgota supaya Bethlehem tidak kehilangan arah. Tapi akhirnya bukan itu. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ujung akhirnya apa saudara? Ujung akhirnya itu apa? Mau menuju kemana? Kemarin dalam doa pagi saya katakan saudara sekalian, ketika Hitler menang, partai Nazi menang tahun 30-an, saudara memperoleh 30%. Kebanyakan orang Jerman menganggap enteng Hitler. Menganggap mereka bisa kuasai Hitler. Ternyata saudara akhirnya Hitler tidak bisa dikuasai dan membawa Jerman masuk ke dalam masa yang tergelap dalam sejarah Jerman. Karena itu saudara sekalian kita juga harus berhati-hati. Kita nggak boleh menganggap remeh. Misalnya dalam konteks sekarang pemilihan umum, saudara, kita nggak boleh menganggap remeh. Saudara sekalian, jangan sampai apa yang kita anggap biasa akan membawa Indonesia masuk ke dalam masa tergelap dalam hidup atau sejarah Indonesia. Seperti Hitler. Siapa yang duga? Akan cuma 30%. Minority, 30%, dia menang 30% betul, tapi jangan lupa sisanya itu kan hampir 70%. Ini dia minoritas. Jangan lupa minority, kemarin saya bilang ya, tapi Hitler, Nazi adalah the brutal minority. Minority tapi kalau brutal, teroris satu orang saja bisa bom satu gedung. Itu namanya brutal minority. Saudara nggak boleh mengatakan kan cuma satu orang doang. Kita di dalam gedung situ ada ribuan orang, dia kan cuma satu orang. Jangan salah, brutal minority. Orang Farisi itu adalah brutal minority. Itu sebabnya banyak yang takut kepada mereka pada zaman Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara banyak orang tidak berani muncul untuk membela Yesus secara kekerasan melawan orang Farisi. Karena Farisi memang minoritas jumlahnya, tetapi brutal minority. Saudara sekalian, baru itu adalah visi. Dan Yesus melakukan itu saudara sekalian sejak Bethlehem. Mari kita lihat Lukas pasal kedua. Sejak Bethlehem kita melihat yang baru itu sudah datang. Dalam bentuk apa? Transformasi kualitas, new in quality. Tadi saudara ya, kualitas baru saya sudah jelaskan dua istilah tadi. Total restructuring dan radical discontinuity. Itu dua definisi baru di dalam kualitas. Dalam cerita para gembala, saudara dari pasal 2 ayat 15 sampai 20, saya tidak membaca karena saudara sudah sangat terkenal dan sudah diulang-ulang juga mungkin di dalam bulan ini. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20, saudara kita melihat di situ saudara yang baru itu Tuhan lakukan kepada para gembala. Di dalam 4 respon mereka. Pertama, mereka percaya. Di mana? Ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan. Mereka percaya. Mereka percaya bahwa yang dikatakan malaikat itu firman Tuhan. Padahal di ayat pasal 2 ayat 10-11 yang bicara malaikat. Tetapi saudara para gembala berkata itu Tuhan. Pertama percaya. Yang kedua saudara mereka taat. Kita lihat ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Berarti apa? Mereka taat. Percaya dan taat, tadi kita sudah bicara di atas saudara. Percaya dan taat. Yang ketiga, saudara ayat yang ke-17, mereka bersaksi.
Bukan memberitahukan, lebih tepat diterjemahkan bersaksi. Mereka bersaksi tentang apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang kelima, yang keempat ayat 20. Mereka memuji dan memuliakan Allah. 4 ya, percaya, taat, bersaksi, memuji Allah. Saudara, gembala adalah kelompok yang rendah, gembala adalah kelompok bawah. Jikalau mereka bisa diangkat statusnya, bukan melalui mereka dikasih uang. Seorang pengemis dikasih uang 1 triliun. Wah, dia jadi orang kaya ya. Ganti baju, gak beli mobil, pindah apartemen, dia jadi orang kaya. Tapi dia tidak mengalami transformasi kualitas. Itu yang diinginkan oleh pendidikan. Visi daripada pendidikan itu apa sebenarnya? Transformasi kualitas. Kenapa kita nggak hitung aja uang sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Semua dirapel uangnya dikasihkan ke dia aja. Nih uang kasihkan ke kamu. Kenapa harus bayar uang sekolah? Nanti biaya hidup, buku tulis, fotokopi, buku cetak, bayar les, ini les itu. Sudah semua uang dikumpulin kasih kepada dia. Enggak. Kita tidak mau dia menjadi kaya melalui jalan itu. Kita tidak mau dia naik statusnya melalui jalan itu. Kamu harus naik statusnya melalui apa? Jalan transformasi kualitas. Ini yang dilakukan kepada para gembala. Gembala adalah kelompok rendah. Gembala adalah orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya di dalam pengadilan. Tapi Tuhan mengangkat mereka melalui transformasi kualitas kainos tadi di depan. Kualitasnya mereka naik, mereka percaya, taat, mereka bersaksi. Bukankah mereka tidak diterima kesaksiannya di pengadilan? Kok mereka bisa bersaksi karena Tuhan mengubah mereka, memungkinkan mereka menjadi orang yang bersaksi. Saudara, malaikat berkata kepada mereka di dalam pasal 2 ayat 10, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala percaya. Bukan saja percaya kalimat ini, bukan saja percaya ayat ini, mereka percaya ini firman Tuhan. Mereka percaya. Setelah mereka percaya, saudara, mereka taat. Itu sebabnya saudara mereka cepat-cepat berangkat, saudara, mempunyai kualitas kerohanian selevel dengan Maria. Karena Maria, saudara, dicatat di dalam Lukas, Maria percaya dan taat. Elisabet berkata, berbahagialah ia yang telah percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan itu Maria. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Maria percaya dan taat dan sekarang gembala-gembala itu diangkat mempunyai level kerohanian setara dengan Maria, percaya dan taat. Transformasi itu transformasi apa? Kualitas. Menjadi baru itu baru di dalam hal apa? Kualitas. Kita tahun baru kualitasnya baru enggak? Kualitas hidup kita. Kita pindah kota kualitas hidup kita baru enggak? Karena kita suka yang baru ya, baju baru, HP baru, rumah baru, kota baru. Asal jangan istri baru ya. Semua baru. Anak-anak berangkat kuliah, tinggal di kota yang baru, tapi hidupnya baru enggak. Dia mengalami transformasi kualitas atau tidak, saudara? Dia pergi ke kampus, ya jadi gimana ya, kemarin saya lupa meeting apa, ada orang mengatakan saya, Pak, ada orang lapor begini Pak, apa laporannya? Anak-anak Indonesia itu, anak-anak Kristen itu, kalau kuliah di luar negeri sangat berani berbuat dosa. Wah, itu berita buruk ya, kabar sedih. Kok bisa tahu? Iya, justru orang-orang malah yang bukan Kristen misalnya, yang bisa bersaksi seperti itu. Wah, itu tambah sedih lagi. Kenapa anak-anak Kristen di gereja, semua yes, remaja, semua amin. Tapi saudara begitu pergi ke tempat lain, saudara sekalian mereka pergi ke kampus baru, masuk ke dalam level yang baru, tinggal di kota yang baru, fasilitasnya baru. Saudara, segala sesuatu baru, teman baru, tetapi kualitas hidupnya tidak menjadi baru. Para gembala, saudara, Tuhan tidak beri mereka uang, Tuhan tidak berikan kepada mereka fasilitas, saudara, yang membuat mereka seolah-olah secara kelihatan baru. Tidak, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah angkat kualitas mereka menjadi baru. Buktinya mereka mempunyai iman dan ketaatan seperti Maria. Saudara lihat, mereka cepat-cepat berangkat. Kenapa? Di situ ada firman Tuhan, di situ ada Tuhan hadir di situ. Kita cepat-cepat berangkat bertemu dengan Tuhan, cepat-cepat berangkat.
Saudara kalau melayani cepat-cepat berangkat enggak? Aduh pelayanan lagi, apalagi yang giliran pelayanan 7:30. Aduh mesti berangkat lagi ya. Kemarin paduan suara minggu lalu konser, saudara sudah selesai dulu, mereka sebelumnya latihan berbulan-bulan. Saya kasihan juga sama paduan suara ya. Setengah mati Pak latihannya. Latihannya setengah mati setiap minggu, minggu-minggu terakhir tambah lagi Selasa, Kamis, Minggu. Seperti orang pacaran, seminggu 3 kali saudara ya. Datang latihan lagi, terus latihan lagi saudara. Sesaat kalau kita tidak mempunyai perubahan kualitas, perubahan hati yang baru, saudara mau tahun baru, mau Natal lagi, saudara sama saja. Tidak baru. Tidak ada yang baru, hatimu tidak baru. Para gembala saudara diangkat saudara bukan di dalam apa saudara, bukan di dalam saudara status sosial mereka, ekonomi mereka, bukan. Tuhan tidak mengurus itu, kita lihat saudara. Tuhan tidak berkata, gembala-gembala, satu orang saya kasih 100 ekor domba, semua berhenti jadi upahan, semua jadi pengusaha ya, dagang masing-masing. Tidak. Itu sebabnya saya paling takut satu hal ya. Saudara dengar baik-baik kalimat ini. Saya paling takut satu hal. Orang Kristen itu saudara meningkat secara ekonomi dengan cepat, tapi tidak meningkat secara kualitas rohani dengan cepat. Semakin sulit dia selingkuh, tidak bisa diomongin. Karena dia ada uang. Dia hidup dalam dosa, tidak bisa ditegur. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang penting. Dia meningkat secara ekonomi, secara sosial dengan cepat, tetapi transformasi kualitas hidup dia tidak berlangsung secara tepat. Proyek yang namanya total restructuring tidak terjadi. Dia pintar di dalam melakukan total restructuring bisnis sampai sukses. Dia diangkat menjadi CEO, dia bisa melakukan total restrukturisasi di dalam perusahaan itu sampai sukses, tapi hidup dia enggak. Dia bisa mengadakan secara radical discontinuity di dalam bisnis dia. Coba lihat ya, saya masuk perusahaan ini banyak utang, sekarang untung, bukan utang, untung. Dia bisa melakukan radical discontinuity di dalam bisnis dia, tapi hidup dia enggak. Akhirnya dia menjadi orang penting di dalam masyarakat, semua hormat-hormat sama dia, tapi hidupnya mirip setan, saudara. Bahaya. Itu sebabnya saudara sekalian kita harus minta, saudara perhatikan ya, para gembala tidak dikasih harta benda, peningkatan status sosial. You berhenti jadi gembala, semua jadi staf Herodes. Jadi orang penting semua. Tidak, saudara. Mereka diangkat, kualitas rohaninya menjadi baru. Karena baru itu adalah transformasi kualitas rohani. Itu mengerikan, saudara, mengerikan. Kita, saudara sekalian kadang-kadang ya kurang mempunyai satu kesadaran terhadap pergumulan itu. Pertama mereka percaya, yang kedua mereka taat, cepat-cepat berangkat, yang ketiga mereka bersaksi. Bahasa Yunaninya, saudara, bahasa Yunaninya di dalam respon yang ketiga, saudara, ayat yang ke-17 itu adalah egnorisan. Egnorisan itu artinya they proclaim. Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bersaksi tentang apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Mereka bersaksi. Setelah mereka percaya, mereka taat. Tahap ketiga, mereka bersaksi. Bersaksi tentang apa, saudara? Tentang kemuliaan Kristus. Tahap yang keempat, mereka memuji Tuhan. Ini 4 respon yang menyatakan bahwa mereka adalah manusia baru. Transformasi kualitas terjadi dalam hidup mereka. Kita harus bertanya itu, transformasi kualitas apakah terjadi dalam hidup atau tidak. Sedih ya, orang hebat di dalam melakukan restrukturisasi total satu perusahaan. Radical discontinuity, perusahaan itu sudah menjadi baru. Ya. Hebat. Dia yang bisa mendesain mobil sehingga bukan facelift tetapi all new, brand new. Dan sukses besar. Saudara tahu kan setiap ATPM itu mobil ya, mobil saudara pabrikan ya, prinsipal mobil itu saudara tidak semua sukses. Makanya keluar satu tipe, habis itu stop, discontinue. Kenapa? Gagal. Coba lagi tipe yang baru. Orang yang bisa punya ide keluar sampai mobil itu saudara untung, inden sampai belasan tahun. Oh orang itu jasanya besar dalam perusahaan itu. Dia yang keluarkan ide itu. Ide itu yang cocok untuk satu komunitas. Orang Indonesia MPV, kenapa saudara suka jalan rombongan? Maka mobil kecil-kecil kurang laku saudara. Ya banyak yang discontinue, hatchback, Jazz sudah tidak ada, discontinue saudara. Ganti lagi saudara, di luar negeri Suzuki Swift di Eropa sangat laku.
Tetapi saudara di sini mungkin kurang menarik saudara, ganti lagi. Yang bisa ketemu ide sampai wah pabrik ini untung banyak gara-gara dia. Orang itu hebat, idenya sangat brilian. Tapi coba lihat hidup dia. Apakah dia punya ide yang sangat brilian? Bagaimana restrukturisasi total hidup dia? Kadang-kadang kita lihat hidup dia sangat menyedihkan, bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan di dalam bisnis. Perusahaan untung besar dengan hadirnya dia. Dia bisa bikin radical discontinuity dari perusahaan bawah sampai ke atas. Dalam debat cawapres dibilang apa? Kita mau keluarkan Indonesia dari middle income trap. Itu istilah ekonomi ya. Middle income itu negara berpenghasilan menengah. 5% terus kita harus ke 7%. Bagaimana caranya? Saudara, bagaimana caranya? Itu yang penting adalah caranya bagaimana. Saudara. Caranya itu tidak bisa cuma satu aspek. Memang saya juga agak heran saudara ya. Karena debat-debat ini secara masalah ekonomi begitu rumit hanya 4 menit visi misi, betul enggak? Kalau saya disuruh visi misi 4 menit, saya bilang saya gugup aja 10 menit saudara. Mana bisa 4 menit saudara sekalian, saya juga heran saudara. Udah boleh panjang-panjang, 4 menit saja sudah di bel. Terus mau ngomong apa? Susah ya, saya pikir-pikir kenapa Indonesia tidak sistem poligami, presiden 1, wakil presiden 3, betul enggak ya? Kenapa sistem presiden pun sistem monogami, mengikuti Kristen ya, Kristen monogami saudara. Mesti kan 3, 1 ahli ekonomi, 1 ahli hukum, 1 ahli apalagi yang bagus kan, 3 saudara ya. Presiden 1, wakil presiden 3, wakil presiden 1, wakil presiden juga 1 saudara. Maka kita dengar ini bagus ini kurang ini, bagus ini kurang ini, bagus ini kurang ini. Ya memang saudara tidak mungkin bisa sempurna, tidak gampang saudara, tidak gampang, tidak gampang yang dibicarakan. Oh perlu ini, oh perlu itu. Saudara. Pemberantasan korupsi bagaimana caranya? Hilirisasi bagaimana caranya? Untuk meningkatkan nilai tambah. Betul, setuju. Semua idenya bagus. Bagaimana caranya? Saudara? Bagaimana caranya? Ada cara yang bisa dilakukan. Saudara. Nanti balik lagi. Setelah menang, saudara sekalian, lalu semua akhirnya saudara balik lagi ke seperti yang dulu. Cuma saya sendiri sebagai orang reform tidak pernah hopeless terhadap politik. Ya. Kita tidak boleh hopeless. Kita tidak boleh hopeful. Karena dia manusia berdosa, betul gak? Tapi juga jangan hopeless. Kenapa? Karena pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak boleh hopeless. Aduh sama aja. Saya kurang mengikuti kali ini debat presiden dan wakil presiden. Karena bukan impian saya, ini pasangan-pasangan ini, bukan impian ya. Kalau impian saudara ini sama ini sama ini, cuma ya kita kan bukan siapa-siapa saudara ya, cuma bisa mimpi ya, mimpi saja. Ya, yang kalau sepak bola, saudara kalau sepak bola ini saudara, kita harap Itali, Jerman, Brasil, Spanyol, nah itu di semifinal kita harapnya gitu. Ternyata saudara Itali lawan Indonesia, wah. Sudahlah kita agak malas juga nonton bola, buat apa jam 2 pagi nonton ya. Besok pagi aja tunggu hasilnya. Jadi agak kurang seru kalau secara pakai kacamata sepak bola. Tapi kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Kenapa? Nah, ini saya bilang tadi ya. Kenapa orang reform tidak boleh kehilangan pengharapan sama pemerintah? Karena kita percaya anugerah umum sekalipun berkurang masih ada. Itu pegangan kita. Anugerah umum masih ada. Itu yang menjadi pengharapan kita. Kita tidak bisa berharap sepenuhnya. Berharap sepenuhnya, ngotot dukung satu capres. Mati-matian bela. Kalah dia jadi menteri di capres yang menang. Ada. Lemas lagi saudara. Ya memang secara manusia, itu politik the art of possibility. Kita nggak bisa apa-apa saudara. Kita nggak bisa apa-apa. Paling banyak kita bisa menghukum seseorang dengan cara tidak coblos dia di dalam pemilu. Itu paling banyak. Tapi kita nggak bisa apa-apa saudara. Sampai ada yang bilang begini saudara. Berteman apa segala dia bilang, ingat ya, tapi pilpres jangan sampai memecah persahabatan. Lalu ada satu lagi tulisan yang sedih sekali. Punya sekian ribu teman di Facebook, punya sekian ribu follower di TikTok di mana saudara, punya sekian ribu WhatsApp di contact book, tapi waktu dia sakit, dia keluar dari UGD, hanya ada papa, mama, istri, anak. Ribuan orang itu tidak ada semua katanya. Itu sampai dibilang apa? Don't despise your family. Itu nasihatnya gitu. Jangan mengabaikan keluargamu. Ya ada betulnya juga, betul. So, kita ribuan orang apa segala. Kadang-kadang sudah tidak begitu. Kita tidak boleh hopeless, sekalipun kita tahu dalam dunia yang berusaha terbatas. Kita tetap saudara berharap
yang baik, berharap ada belas kasihan Tuhan, berharap Tuhan tidak mengizinkan Indonesia mengalami seperti Jerman, saudara. Karena terlalu menganggap enteng Hitler, akhirnya mereka memasuki masa tergelap sepanjang sejarah Jerman. Bayang-bayang dari kekejaman Nazi terus mengikuti. Sehingga ketika kekerasan terjadi di Suriah, orang-orang mengungsi dari Timur Tengah pergi ke Jerman. Jerman demi sejarah. For the sake of history, Jerman harus menerima sekian juta pengungsi yang menimbulkan sakit kepala bagi pemerintah Jerman. Tidak sedikit, saudara. Satu hari mereka harus spend minimal 3 euro untuk meals. Belum housing, medical care, dan lain-lain. Meals satu hari 3 euro, itu sudah sangat minimal. Belum crime dan sebagainya. Wah, sakit kepala. Tapi for the sake of history, kenapa? Jerman harus terima pengungsi. Karena kamu pernah menyebabkan banyak negara menanggung pengungsi kamu. Sekarang ingat jasa orang lain, terimalah pengungsi. Saudara, dari satu masa itu, penderitaan bagi Jerman tidak habis-habis. Dari masa Hitler berkuasa selama kurang lebih 12 tahun. Kita tidak boleh menganggap remeh, kita harus betul-betul berdoa, Tuhan jangan izinkan apa yang terjadi, sangat menakutkan bagi kita. Saudara. Karena segala sesuatu tidak bisa kita pegang. Yang kita kagum-kagumi menjengkelkan kita, yang kita bangga-banggakan akhirnya menyakitkan kita. Karena mereka bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, melalui apa yang Tuhan lakukan kepada para gembala. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita orang percaya. Dan nanti Tuhan akan nyatakan itu dalam satu deklarasi. Lihat, Tuhan pamerkan. Aku sudah menjadikan segala sesuatu baru. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Itulah orang Majus bisa berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Ini tema khotbah besok ya. Kami datang untuk menyembah Dia. Kita akan berbicara khotbah yang terakhir itu besok. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya janji-Mu, Engkau berkuasa menjadikan kami baru. Kami ingin mengalami perubahan secara kualitas. Kami ingin bertumbuh secara kualitas. Karena kami tidak hanya ingin baru secara aktivitas dan aksesoris, tapi kami ingin baru secara kualitas. Sebagai orang Kristen ada perubahan yang total dalam hidup kami. Ada perpisahan yang radikal dengan dunia yang lama. Tolong kami Tuhan, kami ingin mengalami hidup yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Secara kualitas, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesaksian Tuhan bekerja dalam diri para gembala. Biarlah itu juga yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada buku-buku patong yang dijual di bawah. Bapak Ibu bisa ke counter buku-buku yang tipis-tipis, bisa memberkati kita, bisa menjadi teman kita juga di dalam masa liburan. Setelah kebaktian bisa menghubungi counter buku di lantai 1. Nanti sore jam 4 kita diundang seluruhnya dan kita mengajak teman-teman kita untuk bergabung di dalam Natal Gabungan Sejabodetabek yang akan dilakukan di RMCI pukul 4 sore untuk bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia dan jam 7 malam untuk bahasa Indonesia. Kita masih punya waktu untuk menghubungi teman-teman kita sehingga mereka bisa datang bersama-sama kita memperingati kelahiran Kristus dan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong nanti sore. Besok pagi kita diundang kembali lagi dan kita bisa mengajak teman-teman kita untuk bersama-sama merenungkan lanjutan dari khotbah hari ini, yaitu saudara kita mau merenungkan. Hari ini kita bicara mengenai gembala. Besok kita bicara mengenai orang-orang Majus. Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Sampai mereka berkata, kami datang. Datang dari mana? Berapa jauh mereka datang? Untuk menyembah Dia. Besok jam 9 pagi hanya satu kali kebaktian gabungan
Kita semua diundang bersama-sama teman-teman kita, untuk bersama-sama boleh memakai waktu yang Tuhan sediakan melalui pemerintah, untuk kita boleh beribadah. Saudara sekalian, hari Minggu depan, kebaktian Minggu tetap ada seperti biasa dipimpin oleh Pendeta Agus Marjanto. Pak Agus ada di tengah-tengah kita pada minggu depan dan beliau akan berkhotbah di tengah kita. Hari Minggu depan, sore hari ada kebaktian tutup tahun yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di RMCI pada jam 4 sore dan dilanjutkan dengan hari Senin kebaktian buka tahun yang juga diadakan perjamuan kudus pada jam 9 pagi hari Senin. Bapak Ibu bisa mengakses jadwal di internet sehingga kita bisa mengikuti kegiatan bersama-sama. Tanggal 6 Januari kita akan membuka tahun dengan doa berlutut bersama-sama. Sebelumnya nanti hari Kamis itu tanggal 6 ya, tanggal 4 hari Kamis itu tetap akan ada doa komunitas, akan diumumkan belakangan kepada kita jam 8:30 malam melalui Zoom, dan jam 6, tanggal 6 kita berkumpul secara fisik, hanya secara fisik kita berdoa untuk menghantar Indonesia memasuki tahun politik. Apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi yang pasti Allah adalah Allah yang berdaulat